Ada seorang pemuda baru berzina. Akhirnya dia nyesel. Udah selesai berzina, dia nyesel, dia taubat kepada Allah, dia nangis, dia mandi, dia wudhu. Dia langsung datang ke Masjid Nabawi untuk sholat asar bersama Rasulullah. Pas masuk ke masjid, dalam keadaan sangat takut kepada Allah, nyesel banget dengan dosa yang baru dia lakukan. Dia langsung berdiri di shaf pertama, sholat asar, nangis di dalam sholat. Selesai sholat, dia langsung bersimpuh di hadapan Nabi, nangis, memeluk Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah," kata dia. Nabi bertanya, "Kenapa kamu celaka wahai saudaraku?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Rasulullah langsung wajahnya sedih dan kecewa. Ya gimana lagi, udah terlanjur dia lakukan, itu termasuk dosa besar dan Nabi belum dapat wahyu. Intinya itu dosa besar dan Nabi benci kepada dosa besar. Langsung kecewa banget wajah Nabi. "Ya Rasulullah, gimana dengan saya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Itu dosa besar dan kamu ada tempatnya dalam api neraka," dan seterusnya. Nabi marah kepada dia. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mewahyukan ilham kepada Nabi SAW, bukan ayat tetapi ilham. Kemudian baru turun ayat, lalu Nabi tiba-tiba tersenyum. Kemudian memanggil lagi sahabat tadi yang udah pulang dalam keadaan sedih, "Sini, sini, sini." Nabi tanya, "Kamu tadi ikut sholat bersama kami?" "Ya, ya Rasulullah." "Sholat asar?" "Ya." "Berjamaah?" "Ya." "Shaf pertama?" "Ya." "Dari awal?" "Ya, ya Rasulullah." Berbahagialah, Allah baru aja mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Bayangin, sholat asar doang tuh, belum sholat subuh yang lebih luar biasa lagi pahalanya. Berjamaah di shaf pertama. Ya, jadi Allah nyaksiin hambanya yang baru berbuat zina. Allah mau marah kepada dia, tetapi Allah nggak langsung marah, tunggu dulu. Karena Allah itu sabar menunggu seorang hamba bertaubat. Begitu dia datang ke masjid, Allah tuh udah langsung lupa. Gak mau lagi ngingat-ingat masalah dosa dia. Udah Allah turunkan Jibril datang kepada Muhammad. Jangan kecewakan hambaku yang bertobat itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah suruh Jibril. Jibril datang bilang ke hambaku itu. Katakan kepada hambaku yang baru saja berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, Allah pasti ngampunin. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampunkan semua dosa. "Ya Rasulullah, tapi saya sudah berzina." Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni. "Ya Rasulullah," kata sahabat itu, "apakah ini hanya berlaku untuk saya saja?" Kata Rasulullah, "Ini berlaku untuk kamu dan orang-orang seperti kamu." Bayangin, orang yang banyak dosa datang ke masjid, Allah hapuskan dosanya. Kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman terjaga dengan ilmu, siramlah dia. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang berilmu tapi sesungguhnya tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka paling besar. Pertanyaan paling besar, an ilmihi fima amil. Sudahkah ilmumu kau amalkan? Sudahkah pengetahuanmu kau laksanakan? Ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada ghibah yang dibolehkan? 3 yang dibolehkan. Hakim, sini saksi. Ya, apa benar engkau melihat perbuatan ini? Sebenarnya saya ngelihat Pak Hakim. Ceritakan. Saya takut ghibah Pak Hakim. Gimana saya memutuskan hukum? Maka boleh bercerita aib orang sebagai saksi di pengadilan. 2, bertanya hukum. Ustaz Somad, ya boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya? "Ini Ustaz, masalah kasus kawan saya." "Iya, apa masalah?" "Saya nggak bisa cerita Ustaz, takut ribah." Bagaimana saya mau jawab? Yang ketiga, apa dia menunjukkan kebatilan orang, liihqaqil haqq wa ibtalil batil. Mas, ya itu orang batil, menunjukkan kebatilan orang. Ini orang kalau sudah pakai uang nggak bakalan pulang, hati-hati kamu. Waktu itu kita bukan ribah, kita sedang menyelamatkan umat dari kejahatan dia. Innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu, yukhadi'una Allah, mereka mencoba mengelabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah, padahal nggak fokus dengan ibadah. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, dia nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Mengelabui orang sekitarnya supaya kelihatan dia sholat. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, padahal dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat, saya juga perhatikan, saya tahu kan, saya nggak berikan pahala. Begitu mereka sholat, kok salah, memang sholat tapi malasnya kelihatan.
Dan yang paling berbahaya, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit saja. Jadi kalau Anda, maaf teman-teman, Anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah, misal mau sholat malas, hati-hati betul, maksiat apa yang Anda kerjakan sampai membuat Anda malas dalam ibadah. Jadi kalau dosa diampuni, misal mata itu pernah melihat yang tidak baik, diampuni, ini tobat, menetes air mata. Ketika diampuni, maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya dari yang tidak baik, dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah bertobat, tobatnya benar, itu yang tidak baik itu sudah alergi. Melihat yang tidak baik, sudah nggak mau. Ya, maaf, menatap yang tidak baik, wah, sudah nggak bisa. Sensitif matanya. Sensitif pada yang negatif, langsung pindah. Tapi pada kebaikan senang. Lihat orang ngaji, pengen ikutan ngaji. Lihat masjid, pengen i'tikaf. Lihat orang baca Quran, pengen menghafal. Nanti kalau mata itu sudah mendapatkan hidayah, maka semua yang dilihat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sampai ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-4 ayat 17 kata Allah, kalau ada orang pernah berbuat salah karena dorongan nafsunya, maka jalannya segera dia kembali. Tsumma yatubuna min qarib, segera tobat. Jadi tobat itu harus disegerakan. Taubat itu jangan ditunda. Karena itu orang-orang yang cenderung mengerjakan amal soleh karena imannya, itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah di sela-sela amal solehnya itu hal-hal yang pernah dilakukan di masa lalu dalam perbuatan salahnya. Sehingga cenderung fitrahnya mendorong dia untuk bertobat kepada Allah. Di orang-orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal solehnya dan digugurkan dosa-dosanya, yaitu orang yang saat beramal soleh itu dia merasakan kenikmatan salatnya, kenikmatan baca Qur'annya. Hatimu risau, lalu kau makan, tidak akan berjumpa. Hatimu risau, kau minum khamar, sabu-sabu, narkoba, tidak akan ketemu. Hati yang risau hanya dapat diadukan kepada Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, faqul ya Allah, katakan ya Allah. Tidak ada yang dapat mengusir segala gundah gulana. Ala bidzikrillah. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan mana menyebut Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lantunkan itu di ujung lidahmu, ucapkan itu di tepi bibirmu, tapi jangan sampai hatimu lalai. Wala takun minal ghafilin, jangan masuk orang yang lalai. Ketika engkau jauh dari Allah, ketika jauh dari kuasa Allah, pada saat itu setan sedang mengintip dan mengintai. Jauh dari Allah, dekat dari setan. Jauh dari Allah, dekat dari iblis. Jauh dari Allah, dekat dari segala. Makanya saya terus memperjuangkan. Saya ingat sekali ketika musyawarah sama istri, terpaksa menjual rumah untuk memulai acara tunanetra ini. Dan alhamdulillah berhasil. Dari 300 Quran Braille pertama kali, sekarang yang alhamdulillah sudah dibagikan lebih dari 28.000 Quran Braille untuk Indonesia. Sampai ke Raja Ampat dan Papua. Dan sudah menghabiskan lebih dari 27 miliar. Dan itu pun semua sumbangan dan tidak ada bantuan dari kerajaan, tidak ada bantuan dari Arab, tidak ada bantuan dari mana. Semuanya dari masyarakat. Dan alhamdulillah bisa kita menghasilkan anak tunanetra bisa hafal Quran melalui Quran Braille digital. Bahkan alhamdulillah sudah bergerak program yang kami harapkan dari dulu. Alhamdulillah bisa diberangkatkan umrah gratis saudara kita tunanetra. Sudah angkatan yang ketiga. Ketika mulai program tunanetra, saya ingat sekali tidak ada yang mensponsori atau mendukung program ini. Mencetak 1 juta, mencetak Quran Braille digital yang termasuk model baru, Quran Braille manual, beratnya hampir 18 kilogram. Nilai harganya bisa melebihi 2.800.000. Jadi kalau tunanetra dapat Quran Braille yang manual, bisa membutuhkan tenaga untuk orang angkat. Alhamdulillah kami membuat satu Quran baru, namanya Quran Braille digital, cuma 1 buku kecil, disertai dengan pena, yang bisa anak tunanetra dibawa Quran itu di mana-mana. Ketika kami mulai, tidak ada jujur saya merespon. Sampai saya 3 kali meminta untuk bertemu presiden, menajukan acara. Saya tidak minta anggaran, tapi saya minta perhatian untuk program dan khususnya untuk tunanetra. Saya 2 kali dipertemukan sama Pak Luhut. Dan yang ketiga kali saya dipertemukan sama Pak Wiranto. Dan tidak ada hasilnya. Ada kemuliaannya, walaupun mungkin tidak sama dengan yang datang. Ya,
Yang di YouTube ada, Masya Allah. Anda jauh masih mau mendengar, ada orang dekat nggak mau datang. Itu luar biasa gitu kan? Ada pahalanya. Ada pahalanya, pahala dia dari belajar, ada perubahannya, ada materi dia catat, dia pelajari, itu pahala besar sekali. Walaupun dia tidak hadir ke tempatnya. Ya, ada pahalanya. Jadi pertama, pahala dari pelajaran dia, pahala dari penyimakan dia, pahala tekad dia berubah, pahala setiap dia menulis, pahala dia mengamalkan. Ada banyak sekali. Ya kan kaidah fikihnya begitu. Mala yatimul wajibu illa bi fa wajib. Kan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu, maka itu menjadi hal yang melekat pada dirinya. Saya nggak bisa datang, tapi saya punya perangkat ini, saya kerjakan lewat itu. Atau mala yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Saya nggak bisa datang, tapi saya bisa simak dari sebagian tayangannya. Boleh, silakan. Itu ada pahalanya untuk kita semua. Ada pahalanya insya Allah. Tapi kalau Anda masih bisa hadir dan bisa Anda jangkau, maka pahalanya lebih banyak lagi. Ustaz, apakah hilang pahala saya setelah menolong teman tapi kemudian hari saya dikecewakan olehnya, lalu saya berucap bahwa saya menyesal pernah membantu kamu? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan dua. Satu, bil manni, mengungkit-ungkit, wal adha, menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada kau sedekah buat baik, yasma'uha adha, tapi diiringi dengan menyakiti hati orang. Menyesal aku nolong kau, macam melepaskan anjing terjepit. Parah pula kau dari anjing lagi. Ustaz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi, kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, Anda bicara nggak membatalkan wudu, tapi Anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya, jangan bicara. Bahasa hadisnya selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau Anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya. Jelas ya? Hei, itu kerannya kok begitu? Jangan bicara, nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa. Itu sedang bicara juga. Ya. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia beramal ingin mendapatkan surga. Lihat, itu bagian dari keikhlasan, boleh. Ikhlas paling rendah itu ketika dia mengerjakan sesuatu, ingin mendapatkan balasan tapi sesuai keinginan Allah. Kan yang perintahkan kita masuk surga kan Allah. Jadi kalau kita misalnya mengatakan saya sholat karena Allah, iya. Saya sholat ingin mendapatkan surga, boleh nggak? Boleh, karena Allah menyuruh supaya kita sholat mendapatkan surga. Tapi itu tingkatan paling bawah, puncak tertingginya saya nggak peduli. Mau masuk surga atau kemanapun terserah Allah. Yang penting saya sholat Allah ridha. Itu puncak tertingginya. Nah, apa kata Quran ayat 134-nya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ada orang yang mengamalkan amalan supaya bisa masuk surga. Di antaranya infak. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu kata Quran boleh. Tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamrih dengan amalannya. Terserah Allah. Nah, cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan Anda ditarik ke dalam urusan dunia. Itu yang sangat disayangkan. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa makbul. Doa Musa sudah dipakainya, doa Nuh sudah dipakai, tapi Muhammad SAW doa itu dia simpan. Ketika giginya retak, ketika pelipisnya berdarah, ketika dia sudah terancam akan mati dikepung kafir musyrik, berteriak sahabat yang menjaga keliling, ya Rasulullah, inilah masanya doa kepada Allah supaya turun hukuman. Kata Nabi, tidak, biarlah ku simpan ini satu doanya. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Begitu sayangnya Nabi itu ke kita. Dia tak tahu kita, dia tak jumpa kita, tapi dia katakan, ku simpan ini untuk umatku yang akan datang 1437 tahun yang akan datang. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Apa yang kita buat untuk Muhammad SAW hari ini? Untuk menggerakkan lidah berselawat pun tak mau. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki,
Sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fahsya wal munkar. Itu sifat dari sholat itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat minimal ada rasa feeling guilty kan. Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Dulu kita kan gak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan. Walaupun gak langsung bisa meninggalkan, itu udah progres loh. Mulai merasa setelah itu nyesal. Dulu gak ada nyesalnya habis buat dosa. Biasa aja malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesal. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesal. Maka terusin sholatnya. Perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan, rugi aja kamu sholat banyak dosa. Enggak, itu mah kerjaan setan. Yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia. Enggak ada kebaikan yang... Allah itu suci tidak? Suci, bahkan maha suci. Kalau ada orang menetapkan sesuatu kepada Allah yang tidak baik, kita katakan subhanallah. Awas, hati-hati, jangan salah. Anda dari sini pulang lewat puncak, lihat pemandangan bagus, indah. Apa yang dikatakan? Masya Allah. Masya Allah, jangan tertukar. Ingat ya, kalau Anda menemukan pemandangan indah, bagus, yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah, maknya ta'ajub, kagum. Masya Allah, ya Allah, jadikan semua yang kau tetapkan ini terlihat indah seterusnya. Saya kagum dengan keindahan ini. Kalau bisa jadikan semua indah sepanjang saya melihatnya. Kalau subhanallah, itu ditetapkan pada sesuatu yang kadang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Jangan tertukar. Kalau ada anak-anak nakal, susah diatur, apa yang ibu katakan? Awas. Masya Allah. Itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan. Setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia. Tidak ada kepentingan. Hanya berkeinginan menjaga silaturrahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat, beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturrahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Anda baru selesai kemudian menunaikan salat di masjid. Tiba-tiba tidak menemukan teman Anda. Anda ingin bicarakan tentang keburukannya yang tidak salat di masjid. Tahu nggak kamu si fulan? Baru disebutkan si fulan, belum disebutkan kemudian perbuatan-perbuatan berikutnya. Maka saat Anda sebutkan nama si fulan untuk niat yang tidak baik, pahala salat Anda dipindahkan kepada orang yang disebutkan itu. Jadi resiko pertama ketika Anda sebutkan baru disebut namanya, sudah pindah kemudian pahala kebaikan pada orang dimaksudkan. Resiko kedua, semakin Anda sebutkan keadaan yang Anda ingin bicarakan keburukannya, mohon maaf ya, misal sebutkan sifatnya, sebutkan kejelekannya, sebutkan kebiasaannya, maka setiap kalimat yang terangkai di lisan Anda itu akan dibentuk gambaran orang yang tadi dimaksudkan dalam bentuk bangkai. Dalam bentuk bangkai. Jika Anda tidak bertobat, maka hukuman bagi Anda di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka, diminta memakan bangkai gosip yang tadi disebutkan dalam setiap kalimat-kalimat Anda. Ustaz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi, kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, Anda bicara nggak membatalkan wudu, tapi Anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya, jangan bicara. Bahasa hadisnya selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau Anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya. Jelas ya? Hei, itu kerannya kok begitu? Jangan bicara, nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa. Itu sedang bicara juga. Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. 1, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia.
Menganggap yang paling hebat itu berbahaya. Ya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatut ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Ya. Bapak rajin ke masjid, tiap hari begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita. Ya. Sudah biasa mereka mengatakan kita sudah tidak cocok, ceraikan saya. Ini jangan diambil dalam fikiran seorang muslim. Laki-laki harus bijak, anggap angin lalu berlalu. Karena mereka bisa saja mengucapkan ceraikan saya, tapi kalau kita berbuat baik dengan dia 1-2 jam, malah dia tiba-tiba minta maaf. Dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Mereka dari tulang rusuk dan yang paling bengkok bagian atasnya. Jika kamu paksakan untuk meluruskannya, tidak boleh, harus begini, maka engkau akan mematahkannya. Dan dia selalu bawa perasaan. Jadi kalau kita berbuat baik 1 tahun pun, ya lihat satu kesalahan, yang diingat kesalahannya itu. Hanya tidak usah mengatakan, kan saya sudah kasih begini, itu nggak mempan bagi mereka. Apa yang sedang dia bicarakan, itu saja yang sedang dibahas. Kita biar ingatkan, saya pernah kasih begini mobil, saya pernah begini, itu nggak nyambung semuanya. Makanya setiap permintaan yang sudah dipenuhi, maka dia akan menarik semua perkataan dia yang lalu itu. Bagian ulama salaf mengatakan, hadapilah istrimu dengan menggunakan 2 modal, diam dan senyum. Ya, kalau dia ngomong ngoceh, diami saja, oh sebentar, nanti habis sendiri kata-katanya. Kenapa kau tidak bantah saya? Untuk apa? Habis energi, baik kamu sendiri yang marah-marah, kamu dicatat dosa sama Allah gitu. Man lam yujilla kabirana, orang yang tak memuliakan yang lebih tua, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yarham saghirana, dan tak sayang kepada anak kecil. Pahamlah ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kalau ada anak-anak ramai saya salami. Datang anak kecil bawa lukisan, Ustaz nih saya lukis gambar Ustaz, saya ajak sini berfoto. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan, mengamalkan hadis Nabi, sayang kepada anak kecil. Ini sekarang banyak orang anak kecil sepele, nampak anak kecil, telinga anak kecil. Dia tak tahu budak itu nanti jadi komandan Kopassus. Habis telinga kau ditembak. Kita ini sudah tua, takkan mungkin bertambah lagi karir kita, mentok sudah habis sudah. Tapi anak-anak kecil ini yang kau sepelekan, anak kecil, berapa banyak anak kecil yang kau remeh-temehkan, ternyata mereka jadi orang di masa akan datang. Oleh sebab itu maka muliakan anak kecil.